Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Hari ini kita akan mencoba melanjutkan mata kuliah pemrograman web pertemuan ke-6, yaitu variabel super global postget. Ya, variabel super global postget. Di sini di bab 6, variabel super global adalah variabel yang sudah dibuatkan oleh suatu dari PHP yang isinya adalah array. Jadi misalkan kita buat baru file new, jangan lupa sintak PHP. Anda perhatikan bahwa di PHP kita punya variabel yang kita bisa tulis sendiri seperti variabel X, Y, Z, dan seterusnya. Tapi kalau ingin variabel itu bisa diakses di luar, di fungsi manapun, itu kita menggunakan variabel super global. Contohnya adalah, ya misalkan kita ketik, lihat isi dari variabel super global. Ada banyak, ada server, ada get, post, session, cookie. Ya. Kita coba salah satu, biasa tanda dengan $, underscore, server misalnya. Kita mau lihat isi dari server, kita save as saja atau save as. Nah, ini boleh Anda buat latihan dulu nih, SG atau super global. Kita buka di pweb sg.php. Nah, di sini Anda lihat kalau lebih jelasnya di page source. Nah, ini arraynya ada 46. Di dalam variabel super global ini ada isinya 46 macam array asosiatif. Jadi array asosiatif itu adalah namanya ini, nama indeksnya ini sudah ditentukan. Jadi misalkan kalau Anda ingin lihat variabel super global untuk server name-nya apa, itu sudah ada di sini. Jadi kalau misalkan Anda ingin ngecek super global dari misalkan menggunakan array asosiatif, ya, ini server jadi kita kasih diberitahu bahwa nama server kita adalah sekarang localhost, gitu ya. Kita lanjutkan. Sebelum masuk ke variabel super global post dan get, saya akan jelaskan karena ada hubungannya dia bagaimana mengambil associative array. Jadi get post itu ngambil key atau kunci dari associative array. Seperti kita ketahui bahwa associative array adalah, nah, dari situ kita coba akan membuat tampilan seperti ini. Jadi misalkan kita punya dua elemen. Elemen pertama itu nama orang-orangnya, kemudian ketika diklik kita akan masuk ke elemen selanjutnya. Elemen selanjutnya itu isinya detail dari nama tersebut, yaitu datanya, biodatanya. Ini misalkan penduduk, jadi ada nama, NIK, alamat, dan fotonya. Kemudian kita ingin ngambil data dari halaman 1 dipindah ke halaman 2 dengan cara get, ya. Jadi dengan cara get, Anda perhatikan jika kita arahkan ke sini, nama Joko ini akan muncul detail dari Joko itu sendiri. Misalkan James, detail James, dan Janet, detail dari Janet. Oke, kita coba langsung saja. Pertama Anda perhatikan saya sudah membuat image, folder image. Di dalamnya ada foto-foto yang sudah saya simpan di folder image di dalam pweb, ya. Jadi nanti manggilnya dalam satu htdoc itu ada latihan-latihan, di dalam htdoc ada pweb, di pweb ada folder lagi image. Beri nama 3 saja contoh orang, boleh Joko, Janet, James, JPG. Oke.
Setelah kita buat di sini, kita nanti akan berusaha panggil foto ini di dalam array asosiatif. Oke, pertama kita akan buat baru sintak PHP. Kita akan simpan dia nanti dengan nama get aja atau get 1 PHP. Oke, di sini kita akan membuat array-nya dulu. Jadi array-nya dulu. Kita akan buat array-nya dulu. Jangan lupa untuk membuat array adalah array name-nya penduduk misalnya. Misalnya kalau array itu biasanya kita akan pakai simbol seperti ini. Tapi kalau array dalam array, ingat ya, jadi di dalamnya sini ada lagi simbol seperti ini dan seterusnya. Jadi itu untuk array-nya. Misalkan array yang pertama itu isinya adalah nama, NIK, dan foto. Jadi misalkan di sini kita nama, array-nya itu nama. Nah, ini array asosiatif ini string, jadi tidak indeks di 0, 1, 2, tapi kita tentukan sendiri nama key-nya atau indeksnya. Jadi kita kasih nama sendiri, nama dengan simbol panah. Misalkan Joko. Kemudian yang kedua, NIK. Di sini kita kasih NIK 6789. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya alamat. Jalan Meranti. Dan terakhir fotonya. Nah, nama fotonya ini atau saya simpan dengan nama gambar gitu ya. Itu gambar. Halo. Itu kita kasih nama Joko. Oke, jadi ini sudah selesai satu array. Ini multidimensional array di dalam array. Jangan lupa ini diberi koma. Kemudian yang berikutnya adalah James. Ini harus benar ya nama JPG-nya. Kemudian ini saya bedakan sedikit. Jalan Merbau. Dan yang terakhir adalah Janet. Ya, Anda perhatikan di sini pemberian array-nya tidak langsung kotak seperti kemarin, yaitu array biasa atau array numerik, tapi di sini kita beri key array asosiatif itu dengan nama yang bebas kita beri apa. Nanti kita manggilnya bukan indeksnya, tapi key-nya. Ini Jalan Damat. Oke, Janet. 4. Oke, kita sudah punya array. Sekarang bagaimana menampilkan di HTML-nya? Latihan get 1. Jangan lupa untuk menampilkan kita pakai for each ya. Menampilkan array multidimensional array. For each misalkan kemudian di sini kita akan pakai for each untuk menampilkan satu persatu.
yaitu yang pertama pakai UL biar munculnya list ya, list. Kita panggil dia nama, munculnya PHP echo, jangan lupa nama arraynya sudah yang terbaru, PDK, terus kita panggil nama key-nya. Kita ulang-ulang. Oke, jangan lupa ini NIK, kemudian alamat dan gambar. Khusus untuk gambar karena dia di dalam folder ya, dan dia bentuknya image, maka kita harus pakai sintak image. Jadi di sini image, source-nya adalah di dalam folder image, kemudian kita masukkan PHP-nya di sini. Oke, ya kita coba dulu untuk G1-nya. Jadi tadi saya panggil dengan nama get1. Oke, nah ini sudah masuk semuanya, Joko, kemudian James dan Janet. Nah sekarang kita akan coba buat halaman 2. Jadi cukup ini nanti nama-namanya saja. Ketika diklik namanya akan masuk ke halaman kedua untuk detail orang. Jadi biasanya kan seperti itu. Jadi cukup namanya diklik, nanti masuk detailnya. Oke, selanjutnya kita akan buat halaman 2-nya. Halaman 2-nya kita buat file baru. Ya, view-nya PHP. Kita buat HTML biasa. Buatkan get2. Di sini misalnya detail penduduk. Misalkan kita ingin membuatnya bentuk UL, list ya. Dari list ini kita tampilkan tadi yang diarahkan dari get1. Jadi misalkan di sini namanya adalah kita kasih ref ya. Ya, jadi larinya ke get2 get2.php. Kemudian di sini kita pindahkan ke belakang sendiri, di mana kita akan mengambil data ini, kita simpan di array, nanti dimunculkan di get2.php. Jadi caranya ini sebenarnya bisa ditulis di URL-nya get2.php dengan cara tanda tanya, kemudian nama sama dengan, nah di sini kita masukkan PHP-nya lagi, PHP, kemudian kita masukkan sama seperti ini. Echo. Nah, oke, kita save. Kemudian kita coba dulu. Nah, ketika kita klik, nah, ini belum bisa karena dia referring ke get2 PHP.
Nah, kita harus edit Git 2 PHP dengan cara nah di sini kita panggil dia dengan cara PHP echo, kemudian kita get, ambil ya, super global get dengan nama. Oke, kita coba dulu. Kita beri nama, jangan lupa ini filenya disimpan dulu, kedua PHP. Oke, kemudian kita kembali ke tadi, kita enter, kita klik Joko, harusnya data penduduk ini Joko sudah muncul ya. Jadi untuk yang lainnya, misalkan saya ingin memunculkan Joko aja atau nama saja, kemudian nanti diklik detailnya ini akan muncul NIK, alamat, dan fotonya. Maka di get 2 ini kita copy aja. Oke. Banyak nama, NIK dulu ya, NIK, kemudian alamat dan fotonya. Untuk foto tentu saja harus image source, kemudian kita masukkan image garis miring, nah dalam folder image kita ambil yang gambar. Jadi ini kita copy aja. Gambar. Oke, Anda perhatikan. Oke, di get satunya kita tambahkan, ini baru nama yang dipanggil, yaitu nama untuk PDK nama. Nah, ini kita tambahkan dengan cara, dan di sini Anda tulis NIK sama dengan, nah ini sama, ini kita copy aja, nanti tinggal diisi ini NIK dan seterusnya. NIK, mudah-mudahan nggak bingung ini ya, dan alamat sama dengan copy, alamat, kemudian dan gambar sama dengan ini gambar.
Oke. Kita kurung tutup. Kemudian kita cek hasilnya get 1. Ketika diklik Joko akan muncul datanya Joko ya. Kemudian jika diklik James akan muncul datanya James, dan kalau Janet kita munculkan datanya Janet. Jadi tinggal perbaikan untuk yang ini LI ini tidak perlu kita tampilkan karena kita hanya butuh tulis 3 nama itu, kemudian nanti akan di sini ya, ini Joko, James, Janet. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Tambahannya mungkin link ke get 2-nya biar tidak pakai tombol back ya. H3 get 1.p. Kemudian kita tulis kembali ke data ya. Save, kita enter Joko. Nah, ini seperti ini, kembali ke data penduduk James, ke data penduduk Janet ya. Mungkin itu untuk get. Jadi intinya get itu adalah di sini kita bisa menuliskan di URL-nya. Jadi linknya ini ditambahin nama, kemudian disimpan di array get nama dan NIK, alamat, dan gambar. Jadi seperti itu untuk get. Kita lanjutkan untuk post ya. Oke, tadi untuk get, ketika kita klik Joko, maka di atas ini Anda perhatikan di URL-nya akan dimunculkan semua. Nah, ini tidak disarankan jika kita ingin melakukan login misalnya ya. Jadi nanti ketahuan passwordnya apa, tulisannya muncul di sini. Jadi untuk post itu biasanya untuk ngirim form, tapi tidak dimunculkan di URL. Nah, jadi itu bedanya. Bentuknya biasanya kalau yang get itu untuk detail seperti ini, tapi kalau untuk post biasanya untuk mengirim data. Jadi misalnya ada di database, kita cari, kita ambil. Oke, kita lanjutkan dengan post. Yang pertama latihan 13. Ini untuk post ini adalah kita mencoba membuat form sederhana. Kemudian jika kita berhasil submit, di halaman itu sendiri akan muncul tulisannya. Jadi misalnya selamat datang, namanya siapa. Oke, kita mulai saja. Buka baru, karena ini ada di modul, jadi latihan 13, jadi kelanjutannya. Tadi tambahan. Jadi misalkan PHP untuk HTML langsung aja. Jadi PHP-nya di dalam HTML. Latihan 13. Jangan lupa kita akan membuat form ya, karena ini post. Di form seperti ini. Anda tahu elemen dari form, pertama adalah label. Kita mulai dari membuat form. Form ini pelajaran HTML. Kemudian kita mau buat satu label dan satu input berupa teks, tipe teks, name-nya nama. Nah, ini labelnya biar sama antara apa yang diinput, ID-nya harus sama. Ini ID nama. Kemudian labelnya adalah nama. Kemudian di bawahnya adalah
button. Kirim. Oke, sudah untuk formnya. Kita save. Lat 13. Oke, kita coba buka. Nah, ini ketika kita ketik, kita isi. Nah, ini di sini dia defaultnya adalah actionnya adalah get, maka dia akan muncul tanda tanya seperti ini, muncul. Oleh karena itu, jangan lupa di atasnya ini jangan sampai kosong di form, harus diisi dengan action dan method. Metodenya post. Kalau action itu lari ke alamat mana, gitu ya, ke alamat web yang mana. Misalkan alamat admin atau alamat user, gitu ya. Ini kalau kosong, dia akan lari ke alamat dia sendiri. Kita perhatikan bedanya. Kemudian 13. Kita kirim, tapi ini nggak muncul karena dia metodenya post, jadi nggak muncul di URL. Nah, ini yang kita kendaki. Kemudian di bawahnya saya ingin bukti dia sudah tersimpan, itu kita lakukan pengecekan dengan if. If misalnya ini para variabel super global server, ketika request metodenya ya, ini PHP ya. Ketika server request metodenya post, maka kita akan perhatikan di sini membuat satu nama variabel meskipun sama, ini ya, nama itu didapatkan dari hasil post nama. Jika nama tersebut kosong, maka echo nama belum diisi. Kemudian else, selain itu echo selamat datang, kemudian titik variabel nama. Ya, kita coba latihan 13. Kita klik di sini, enter dulu untuk membersihkan. Misalkan Janet, kita klik kirim, selamat datang Janet. Ketika kosong, ya nama belum diisi. Jadi itulah perbedaan antara metode post dan get. Kalau get ini akan muncul di URL. Payahnya nanti kalau ini password, jadi dia akan muncul di URL. Itu jangan sampai terjadi. Oleh karena itu pastikan action metodenya post di form. Kemudian kita coba kalau actionnya ini kosong, ini dia ngirim ke halaman itu sendiri.
Tapi kalau actionnya ini nanti diisi alamat, dia akan lari ke alamat tersebut. Mungkin itu untuk latihan 13, kita lanjutkan latihan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke latihan 14. Jangan lupa sintaknya adalah HTML, PHP. Kemudian kita masuk ke HTML, latihan 14. Nah, ini post tapi dengan alamat yang berbeda. Jadi ini kita latihan 14, kita simpan dulu. Nanti ada dua file. Ini aja namanya 14A dan 14B. Oke, untuk label kita akan buat username, input tipenya teks, kemudian sifatnya dia dan namanya username, kemudian kita kasih label, password, input type-nya ini jangan teks ya, nanti kelihatan tulisannya, jadi diganti password, name-nya password. Kemudian terakhir tombol kirim. Submit. Ini coba ya, jadi buat seperti ini, kita lihat hasilnya dulu. 14A ini nanti larinya ke ini jangan lupa tulisan formnya, form, karena ini bentuknya form. Ini ya, kemudian kita cek 14A PHP. Oh, 14 PHP. Ini tidak harus rapi ya, yang penting ini kita coba. Ini sudah, ini misalkan saya ngetik ya, jangan sampai form ini sifatnya get, nanti passwordnya akan muncul di sini apa yang diketik. Nah, ini kesalahan fatal. Kemudian kita harus pastikan form ini adalah actionnya mau ke 14B ya, misalnya larinya ke situ. Boleh halaman admin, halaman user, halaman welcome, halaman metodenya, yang penting metodenya adalah post. Oke, kemudian untuk 4 ini kita cek dulu. Jadi ini ketika dikirim ini sudah bisa lari ke 14B, tapi 14B belum ada apa-apa. Ketika ditulis juga dia ke 14B dan tidak muncul URL-nya, tidak ada tambahan password dan lain-lain. Oke, kita masuk ke 14B-nya. Ini sudah, atau ini sama seperti tadi, ditambahkan dulu beberapa syarat ya. Jadi misalkan kalau kosong nggak boleh gitu ya. Biasanya di sini ada tambahan
ya, ada required, ini harus diisi ya. Jadi nggak mungkin kosong. Kemudian oke, kita lanjutkan ke 14B nya untuk menangkap apa yang sudah ditulis di 14A. Jadi larinya ke 14B PHP, maka kita harus buat file 14B. Nah, ini simple aja, belum ada keamanan sama sekali. Jangan lupa sintak PHP karena kita akan di PHP 14B. Di sini ada tulisan ucapan selamat datang dan dia manggil namanya ya, jadi sangat mudah. Misalkan kita tulisannya besar sedikit, selamat datang, ini kita kasih PHP echo variabel super global post yang tadi username ya, username. Oke, kita save, kita coba, kita bersihkan. Novianto 123. Nah, ini sudah masuk, selamat datang Novianto. Jadi istilahnya kita apa yang disimpan di pos ini kita tangkap ditulis, ditangkap di pos, kemudian dimunculkan di halaman selanjutnya. Nah, nanti kita pelajari tentang session dan cookie-nya. Oke, variasi selanjutnya kita langsung, misalkan harus username dan password itu untuk bisa masuk ke sini. Jadi kita istilahkan ini masuk ke halaman admin. Jadi di 14B saya akan selamat datang admin karena ini pasti yang masuk nanti adminnya. Kemudian yang di sini kita bisa lakukan pengecekan apakah dia sudah disubmit atau belum. Jadi di sini wajib diberi nama submit, ini namanya bebas. Kemudian kita lakukan pengecekan di atas dengan PHP 14A ya ini. Jadi if misalnya apakah ini sudah ditekan tombolnya, if post submit itu sudah ditekan, itu is if. Jadi kita tentukan di sini jika post dari username, kita tentukan aja kalau benar-benar dia inputnya dengan nama admin dan passwordnya itu misalkan 1 2 3 4 gitu ya. Maka kita larikan dia ke 14B. Jadi di sini dihapus, di action 14B-nya dihapus karena di sini dia harus melakukan pengecekan dulu dengan cara header location L-nya besar 14B.php, kemudian dia keluar, lari ke 14B. Jika salah, else muncul tulisan maaf username atau password Anda salah.
kira-kira seperti itu. Kita coba mulai 14A, klik. Kalau salah misalnya, harusnya kan admin 1234. Nah, ini akan muncul tulisan maaf username Anda salah. Nah, kalau betul misalnya admin kemudian 1234 masukkan, dia akan lari ke selamat datang admin. Jadi mungkin itu untuk tampilannya. Selamat datang admin ini enggak perlu PHP ya, jadi langsung aja ya. Saya ulangi, jika salah misalnya username salah, jika benar ya ini belum ada keamanannya apapun, karena masih bisa kemungkinan ditulisi HTML di dalamnya, karena belum ada HTML spesial karakter yang diminta. Kalau ini di input HTML, dia masih bisa munculkan halaman HTML atau kode HTML. Mungkin itu latihan 14, jadi tambahannya iset untuk mengetahui apakah tombolnya submit sudah diklik atau belum. Kemudian yang lainnya mungkin tinggal di setting sama actionnya dikosongi, dan ini ada tambahan header location ini untuk lari ke tempat ketika login. Mungkin itu saja untuk hari ini. Kalau selanjutnya untuk HTML spesial karakter latihan 15 nanti untuk latihan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.